Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan teori belajar Albert Bandura dan teori Erik Erikson. Teori Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura menyatakan bahwa orang mempelajari perilaku baru dengan mengamati dan meniru orang lain. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran observasional di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensi yang mengikutinya yang mengarah pada pemodelan dan adopsi perilaku yang diamati. Dalam buku Lifespan Development, teori Albert Bandura sering diintegrasikan dalam konteks perkembangan sosial dan perkembangan sepanjang hayat. Berikut adalah teori inti social learning. Konsep inti social learning. Ada 3 konsep inti dalam teori pembelajaran sosial. Pertama adalah gagasan bahwa orang dapat belajar melalui pengamatan. Kedua adalah gagasan bahwa kondisi mental internal merupakan bagian penting dari proses ini. Ketiga, teori ini mengakui bahwa hanya karena sesuatu telah dipelajari, bukan berarti hal itu akan mengakibatkan perubahan perilaku. Di sini ada beberapa poin penting dalam teori Bandura. Yang pertama, pembelajaran sosial. Bandura mengemukakan bahwa individu belajar tidak hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi orang lain. Ini sangat penting dalam konteks perkembangan di mana individu terus belajar dari model sosial di sekitar mereka. Modeling. Yang kedua adalah modeling. Proses modeling atau meniru memainkan peran besar dalam pembentukan perilaku anak-anak. Misalnya sering meniru orang tua, teman, atau tokoh publik yang memengaruhi perkembangan perilaku dan nilai-nilai mereka. Yang keempat, ini karena ada kesalahan ya. Yang keempat, self-efficacy. Keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam tugas tertentu berpengaruh pada motivasi dan tindakan mereka. Self-efficacy berkembang seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh pengalaman, pengamatan, dan umpan balik dari lingkungan. Jadi self-efficacy seperti kayak percaya diri lah. Yang kedua, reciprocal determinism. Bandura menekankan bahwa perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi saling memengaruhi. Ini menunjukkan bahwa perkembangan individu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi oleh interaksi kompleks di antara ketiga elemen tersebut. Yang ketiga, pentingnya konteks sosial. Yang keenam, pentingnya konteks sosial. Bandura juga menggarisbawahi pentingnya konteks sosial dan budaya dalam perkembangan individu. Pengalaman dan pengaruh lingkungan sosial dapat membentuk cara individu belajar dan beradaptasi sepanjang hidup mereka. Kesimpulan dari teori Albert Bandura memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana individu berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman mereka, serta bagaimana perilaku dapat diubah melalui pengamatan dan pembelajaran sosial. Kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu teori Erik Erikson, psikososial. Teori Erik Erikson yang dikenal sebagai teori perkembangan psikososial mengemukakan bahwa perkembangan manusia berlangsung dalam 8 tahap sepanjang kehidupan. Setiap tahap ditandai dengan konflik atau krisis psikososial yang harus diatasi untuk perkembangan yang sehat. Berikut adalah ringkasan dari ke-8 tahap tersebut. Teori Erik Erikson berfokus pada perkembangan kepribadian melalui tahapan psikososial yang terjadi sepanjang hidup.
Tahapan yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Umur 0 sampai 1 tahun. Tahap ini berfokus pada pembentukan ikatan kasih sayang antara anak dan pengasuh. Bayi belajar untuk mempercayai orang tua dan lingkungan. Keberhasilan menciptakan rasa aman, sedangkan ketidakpastian dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Yang kedua, otonomi dengan rasa malu dan meragukan. Umur 1 sampai 3 tahun. Anak mulai mengembangkan kemandirian dan belajar mengendalikan fungsi tubuh mereka. Anak kecil mulai menjelajahi dunia dan belajar tentang otonomi. Dukungan positif menghasilkan rasa percaya diri, sementara pengendalian yang berlebihan dapat menyebabkan rasa ragu. Yang ketiga, inisiatif dengan rasa bersalah. Umur 3 sampai 5 tahun. Anak mulai mengeksplorasi dunia dan mengembangkan rasa inisiatif dan kreativitas. Anak mulai berinisiatif dalam aktivitas dan interaksi sosial. Dukungan mendorong inisiatif, sedangkan kritik dapat menimbulkan rasa bersalah. Yang keempat, kerajinan dengan keinferioran. Umur 5 sampai 12 tahun. Anak belajar keterampilan dan nilai-nilai sosial dan mengembangkan rasa kompetensi. Anak-anak belajar keterampilan baru di sekolah dan dalam interaksi sosial. Keberhasilan menciptakan rasa industri, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan perasaan inferior. Yang kelima adalah identitas dengan kebingungan peran. Umur 12 sampai 18 tahun. Remaja mencari identitas diri dan pemahaman tentang tempat mereka dalam masyarakat. Krisis identitas adalah hal yang umum dan penting untuk pertumbuhan. Yang keenam, intimasi dengan isolasi. Umur 20-an tahun. Individu belajar membangun hubungan yang intim dan dekat. Keberhasilan di tahap ini menghasilkan hubungan yang sehat, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan isolasi. Yang ketujuh, generativitas dengan stagnasi. 40 sampai 65 tahun. Dewasa tengah fokus pada memberikan kembali kepada masyarakat dan mengasuh generasi berikutnya. Keberhasilan menghasilkan rasa generativitas, sementara kegagalan dapat mengarah pada stagnasi. Yang terakhir atau yang ke-8, integrasi dengan keputusasaan. 65 tahun ke atas. Di tahap akhir kehidupan, individu merefleksikan pencapaian hidup mereka. Rasa puas membawa integritas, sementara penyesalan dapat menyebabkan keputusasaan. Kesimpulan teori Bandura dan Erikson memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami perkembangan manusia. Pembelajaran observasional menekankan pentingnya observasi dan imitasi. Self-efficacy, keyakinan individu dalam kemampuan mereka sendiri. Tahapan psikososial, menjelaskan perkembangan kepribadian melalui tahapan hidup. Alhamdulillah, odol. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf karena masih ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.